belakangan ini, sebenarnya bukan belakangan ya, dari beberapa tahun yang lalu ada klaim bahwa hal yang paling penting untuk dibahas itu sebenarnya amalia-amalia seharian, bagaimana seseorang melakukan ini dan ini dan ini dalam dari segi hukum Islam dan lain sebagainya. Dan katanya nggak penting itu bahas sifat-sifat Allah di khalayak umum, nama-nama Allah dan lain sebagainya. Itu gimana, Ustaz? Ya, ini pertanyaannya menarik kali, Akhi Misbah. Kalau kita berbicara tentang apa yang penting disampaikan, didakwahkan, terutama tentang agama kita ini, tentunya perkara yang sifatnya prinsipil dalam akidah tauhid itu tentunya menjadi hal yang paling urgen yang pertama kali harus disampaikan. Kalau kita melihat dari komposisi Al-Quran sendiri, Al-Quran itu hakikatnya cuma dua, berbicara tentang Allah yang pertama, yang kedua berbicara tentang cara kita beribadah kepada Allah. Dalam kondisi berbicara tentang Allah, bagaimana mungkin kita bisa memperkenalkan Allah tanpa nama, tanpa sifat? Maka menariknya itu pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah di awal muqaddimah Risalah itu. Tidak ada makhluk yang mampu mensifatkan Allah dengan kesempurnaan. Ya, mungkin maknanya seperti itu. Tidak ada makhluk yang mampu mensifatkan Allah dengan kesempurnaan sebagaimana Rabb kita Allah sendiri mensifatkan dirinya ataupun Rasulnya itu. Jadi kalau berbicara tentang urgensi Tauhid Asma'ul Husna, tentunya itu sangat penting bagi seorang Muslim memahami itu. Kadangkala kita dapati pernyataan yang seperti Akhi Misbah tadi tanyakan, itu dimunculkan dari sebagian orang yang memang ada kekhawatiran kaum muslimin mendapatkan kerancuan ataupun kesulitan memahami konsep Asma'ul Husna itu. Padahal kesulitan itu datang ketika Asma'ul Husna ini atau sifat-sifat Allah itu sudah dicampurkan dengan hal-hal yang memang bukan dari akidah Islam itu sendiri. Itu yang membuat akidah Asma'ul Husna itu sulit dipahami. Masya Allah, berarti pemahaman terhadap sifat-sifat dan nama Allah itu penting sekali, karena dari situ kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Ya. Karena ulama kita mengarang kitab berjilid-jilid atau berjudul-judul untuk membahas tema Asma'ul Husna. Dan Allah ingatkan kita dalam Al-Quran itu, nanti akan tiba ataupun akan datang ada kelompok yang berusaha, bahkan sudah melakukan itu, berilhad, mengingkari, menafikan atau menyelewengkan pemaknaan terhadap Asma'ul Husna. Di sini nampak urgensinya lebih besar lagi, karena ada orang-orang yang bisa jadi salah memahami Asma'ul Husna. Berarti sejak dulu, sejak Al-Quran ini Allah wahyukan kepada Nabi, Allah sudah mewanti-wanti akan ada kelompok yang ilhad ini. Akan ada. Walillahil asma'ul husna wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan mereka yang berilhad atau mengingkari tentang asma dan husnanya Allah. Asma'ul husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Tapi ada hal yang mungkin Akhi Misbah perlu kita tegaskan. Kalau yang dimaksud tentang orang awam, penting tidak disampaikan tauhid Asma'ul Husna. Kalau awam yang kita maksud memang orang yang tidak punya idrak, kemampuan untuk menangkap Asma'ul Husna yang terperinci, ya, pembahasan rinciannya. Tapi kita butuh mengajarkan kaum muslimin tentang Asma'ul Husna itu sebagaimana Allah turunkan dalam kitabnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulnya. Maka kadang-kala perlu kita ketika berhadapan dengan orang awam, kita menjauhi lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal, yang bisa menggiring opini orang awam kepada bentuk tasbih ataupun lainnya itu. Nah, misalnya kalau kita mengatakan di depan orang awam, Allah punya tangan, mungkin orang-orang akan berpikir Allah punya tangan itu. Ya, tapi saya nasihati untuk para dai yang mengajarkan tentang Asma'ul Husna, coba upayakan selalu menggunakan sifat Allah itu dalam teks sebagaimana Allah sebutkan. Nah, misalnya kita mengatakan khulika Adam biyadihi, Adam diciptakan dengan tangannya, Taurah itu ditulis dengan tangannya, ya. Hati kita di antara jari jemarinya Allah. Tapi jangan kita memotong itu dan menjadikan Allah punya jari, sehingga orang awam bisa salah memahami. Jadi upayakan selalu berada dalam teks yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Metode penyampaian sesuai dengan yang Allah dan Rasul sebutkan dalam teks-teks. Kalau kita ingin jujur, Akhi Misbah,
Kita ingin jujur ini. Metode takwil atau tafwid lebih mudah dipahami oleh orang awam kaum muslimin, ataupun metode isbatnya yang metode para ulama salaf ataupun para ahli hadis ini yang lebih mudah dipahami. Kalau kita mau jujur misalnya, kira-kira metode yang mana itu? Metode yang sesuai, Ustaz, sesuai dengan yang Allah sebutkan. Yang isbat sangat mudah dipahami. Ya, Allah punya tangan, tapi tidak jisim. Betul. Tapi kalau seandainya metode lain, tangan, tapi maksudnya bukan tangan. Ya, tangan tapi bukan tangan. Ini tangan tidak bisa dipahami sebagai tangan yang kalian pahami. Itu justru bagi orang awam membuat dia menerawang, berfikir-fikir bagaimana ya. Betul. Makanya kita sebenarnya statement yang seperti disebutkan mereka itu kalau dakwah langsung mulai tauhid asmaul husna. Itu tidak sebagaimana mestinya. Bahkan kita di Aceh ini saya mengetahui ada satu pergerakan kaum Asy'ari yang sering dijuluki dengan Ahbash. Yang mereka di hari pertama itu, saya kenal beberapa dari mereka. Di hari pertama mereka ikut kajian atau pengajian, itu langsung background media sosialnya atau profil media sosial berubah. Allah kana bila makan wal an ala makana. Itu hari pertama kajian langsung. Hari berikutnya mereka mengkafirkan, mereka Wahabi kafir, itu Salafi kafir. Mereka tidak tidak mentakwilkan ataupun menetapkan untuk Allah jisim dan sebagainya. Tapi hal itu kan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang mereka tuduh sebagai orang Wahabi Salafi. Ya, kita tidak pernah di hari pertama langsung kajian tauhid asmaul husna atau bahkan sampai mengkafirkan. Faliyadzubillah. Ustaz, kapan sih pembahasan tentang ini dimulai, tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang Iyad, Istawa dan lain sebagainya? Karena ada klaim bahwa pembahasan ini mulai muncul ketika minyak ditemukan di Timur Tengah. Jadi ada kepentingan politik mungkin maksudnya ya. Kepentingan politik atau terindikasi ada perubahan kondisi sosial di Timur Tengah yang hidup kemewahan, keglamoran, sehingga mereka itu mulai berbicara tentang agama apa yang tidak penting bagi mereka. Ya, itu tidak berdasar ilmiah sama sekali. Saya rasa itu klaim yang mungkin kalau klaim seorang guru atau pernyataan seorang guru kepada murid lebih ke guyonan, lebih ke candaan. Tapi bagi yang meneliti secara ilmiah, justru kita mendapati dari abad selesai 3 abad pertama Hijriah, abad kurun terbaik, abad salafus saleh, orang sudah berbicara tentang sifat. Bahkan karya-karya tentang sifat ini banyak yang dihasilkan di zaman itu. Para ulama-ulama kibar, Ahmad ibn Hanbal, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, para imam-imam besar, mereka sangat aktif dalam melawan ataupun membentengi akidah kaum muslimin tentang perihal asmaul husna dan sifat-sifat Allah ini. Berarti ini pembahasan yang sudah lama sekali. Sangat lama aja. Pembahasan yang bukan pembahasan kontemporer, ini pembahasan klasik. Pembahasan klasik. Bahkan sangat klasik. Bahkan bisa kita katakan ini kan bagian dari pembahasan yang bid'ah atau syubhat pertama yang hadir di tengah kaum muslimin itu. Berarti bisa jadi guru beliau atau siapapun yang mengatakan ini bercanda, kemudian ada yang menangkapnya dengan serius. Ya. Jadi kita juga menyampaikan bisa jadi juga maksudnya penyebaran ilmu-ilmu ini keluar Timur Tengah dengan perkembangan teknologi informasi. Kan saking mudahnya orang mengakses sebuah informasi, sebuah keilmuan, ya baru tersebar keluar. Atau justru ya mungkin kita menyadari juga di Aceh atau di Indonesia pembahasan itu termasuk pembahasan yang masih hangat didiskusikan ya. Nah, kalau dulu kan kalau berbicara tentang sunnah, berbicara tentang perbedaan Muhammadiyah atau Daya, NU, kan kita masih berkutat di pembahasan maulid, di pembahasan takbir kematian, tarawih, kunut subuh, ini Masya Allah. Saya lihat justru ini positifnya ada perkembangan keilmuan. Jadi nggak stuck di satu sisi. Kita tidak lagi mendiskusikan hal yang seharusnya tidak didiskusikan itu tentang kunut subuh. Hal-hal yang sudah selesai, ya. Ada sumber dalil masing-masing, walaupun mungkin satu sama lain saling melemahkan. Tapi kalau pembahasan ini kan pembahasan baru yang masuk ke ranah teologi Islam, akidah Islam. Ustaz,
ini berarti masalah klasik yang sudah dibahas dari dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara ulama dulu membahas ini? Karena ada klaim-klaim bahwa dulu pembahasan sifat seperti ini adalah ranah private. Ulama membahasnya sesama ulama di ruang private. Tidak dibahas di depan umum dan tidak sampaikan di masjid-masjid, Ustaz. Ya. Gimana itu, Ustaz? Ya. Kalau kita melihat misalnya petunjuk dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan beliau menyampaikan tentang hadis-hadis sifat ini justru di khalayak umum tanpa memilah-milih para sahabat yang bisa disampaikan atau tidak boleh disampaikan itu. Misalnya seperti hadis ru'yah, kita lihat. Itu kan mereka lagi duduk melihat indahnya rembulan malam. Baginda Rasul ingin memanfaatkan momentum itu untuk menanamkan nilai akidah kepada para sahabat. Beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian lihat bulan purnama itu. La tudhamuna fi ru'yatihi, tidak tidak perlu berdesak-desakan, kalian tidak disama-samarkan atau ditutupi awan, melihatnya dengan terang benderang itu. Kalau kita ini kan pembahasan sifat ru'yah. Iya. Orang awam, kalau kita katakan awam di zaman itu, bisa memahami, dengan mudahnya memahami itu. Apa maksud? Yanzilu rabbakum, Tuhan kalian turun sepertiga malam. Mereka tak pernah mempertanyakan itu turun siapa, yang turun Jibril kah, perintahnya yang turun kah, ayatnya yang turun kah. Sepertiga malam di sini, nanti di tempat lain sepertiga malam, itu tidak pernah ditanyakan. Tapi mereka mengambil esensinya. Allah turun, berarti Allah dekat dengan hambanya. Kita manfaatkan sepertiga malam untuk beribadah itu. Berarti mereka paham seperti yang Nabi bilang. Yang Nabi bilang ya maksudnya. Ya. Begitu. Jadi tidak ada fenomena berupaya mentakwil, berupaya mentafsir. Enggak, Nabi bilang tapi maksudnya sih. Itu enggak ada dulu. Tidak ada metode seperti itu. Dan itu sangat bisa dipastikan itu metode baru yang lahir ke dalam dunia Islam. Orang harus menelusuri itu secara keilmuan. Ya. Coba perhatikan kapan masuk istilah majaz. Iya, Ustaz. Kan itu setelah berkembangnya para ahli kalam di tengah kaum muslimin atau para mutakallimin, masuk istilah majaz, masuk istilah takwil, masuk istilah itu. Sebelumnya takwil itu ya orang memahami takwil itu adalah mengembalikan sesuatu seperti hakikatnya ataupun penafsiran untuk sesuatu. Oh, takwil itu tafsir dulu, ya, Ustaz. Tafsir atau hakikat dari sesuatu. Seperti misalnya takwil mimpi, kan itu istilah yang ada dalam Quran, ya. Seperti dalam Quran surat Yusuf, ada takwil, ini takwil terhadap mimpiku, artinya kenyataan dari mimpiku yang sebelumnya. Sedangkan memplesetkan makna dari satu makna ke makna itu kan istilah yang datang belakangan. Sebenarnya itu bisa ditelusuri secara ilmiah itu. Ustaz, tadi kan Ustaz kasih contoh itu pada masa Nabi, Ustaz. Yang mad'unya itu sahabat semua, Ustaz, orang-orang Arab. Jadi mereka akan paham sebagaimana Nabi maksud. Nah, bagaimana dengan kurun kedua dan kurun ketiga Hijriah, Ustaz? Apakah para ulama tetap membahas itu di ruang-ruang publik atau bagaimana, Ustaz? Kalau kita telusuri pernyataan dari generasi salaf, baik dari kalangan sahabat, mereka menyampaikan tapi sebagaimana adanya, sebagaimana dalam ayat, sebagaimana dalam hadis, dan mereka mengingkari untuk orang yang kebingungan dengan ayat itu kemudian berupaya untuk menolak ayat atau hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah tadi. Seperti satu misalnya contohnya dalam Musannaf Imam Abdul Razak As-San'ani menyebutkan riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Ya, ketika beliau berbicara tentang neraka yang tidak penuh-penuh terisi dengan penghuninya, ya, hatta tamtali wala tamtali, itu walam tamtali, dia tidak penuh dalam satu riwayat kecuali Allah memasukkan rijlahu, kalau kita terjemahkan kakinya atau qadamahu ke dalam neraka itu, sehingga neraka itu menjerit dan dia mengatakan cukup gitu ya. Ya, itu dalam hadis seperti itu. Hadis itu dibacakan oleh Imam Ibnu Abbas di depan khalayak umum, sehingga ada satu laki-laki yang berdiri, dia fantafat dalam riwayatnya. Dia berdiri, yang mereka ini apa ini? Allah masukkan kakinya. Ya, dia menolak itu. Padahal kita harus tahu konsep akidah Islam itu. Tidak ada dalam akidah kita perkara mustahil. Yang ada cuma perkara yang kadangkala sama-samar bagi kita dan membingungkan karena keterbatasan logika kita. Apalagi berbicara tentang zat dan sifatnya Allah. Ya, pasti membingungkan kita.
karena tidak ada satu ukuran yang bisa kita tamsilkan dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu, ya. Maka ketika laki-laki itu berdiri, Imam Ibnu Abbas mengatakan, ma balu rijalin, ada apa dengan mereka itu? Kalau kami bacakan ayat muhkamnya, mereka mendapatkan riqqah pada diri mereka, artinya bisa dengan mudahnya mereka terima. Tapi kalau kita membaca tentang mutasyabih darinya, langsung mereka itu berdiri dan menganggap, oh itu harus ditolak, itu tidak bisa diterima itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, ajarkan akidah tauhid asmaul husna ini kepada orang umum, orang awam, sebagaimana dia diturunkan, jauh dari fitnah. Tapi kenyataannya hari ini, orang awam yang kita katakan mereka awam, mereka sudah mendapatkan sebelumnya syubhat-syubhat tentang asma dan sifatnya Allah ini. Sehingga ketika kita tuturkan secara wahyu, mereka akan mengukur dengan pengetahuan lama mereka itu. Nah, ini yang perlu kita sama seperti laki-laki yang berdiri di majelis Ibnu Abbas tadi. Betul. Ya. Karena sudah termakan dengan syubhat-syubhat yang ada, ya. Tapi kalau dia kembalikan ke fitrahnya masih salimah, masih sehat, ya tidak mungkin dia menolak. Seperti orang-orang yang tidak berdiri di majelisnya Ibnu Abbas tadi. Betul. Dia dengan gampang bisa menerima. Ya udah, Allah berbicara tentang dirinya atau Rasulnya berbicara tentang Rabbnya. Dan tentunya itu wahyu dari Rabb. Mereka yang paling tahu tentang Allah. Nah, Ustaz, terus Al-Quran tadi kan seperti Ustaz bilang itu tentang Allah, pembahasannya ada dua tadi. Nah, pembahasan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, ada yang namanya yad, istawa, dan lain sebagainya. Itu pembahasan muhkam atau mutasyabih, Ustaz? Ya, ini menarik sekali karena orang bermain di belakang lafaz muhkam mutasyabih. Nah, kita perlu meluruskan dulu karena mungkin hal ini disimak oleh pemirsa dari luar. Ada pemaknaan ya tentang muhkam tentunya yang disepakati oleh para ahli Quran, ya para ulama tafsir. Ada makna dari ihkam itu yang berarti mutqan. Ihkam itu artinya sudah kompeten, sudah paten, ya, sudah sempurna itu. Kalau kita maksud arti muhkam itu sempurna, berarti semua Quran muhkam, sempurna. Ya. Mutasyabih juga demikian juga. Kalau secara bahasa tasyabuh itu kan ada keserupaan, kemiripan. Ya, semua makna Al-Quran dari pertama sampai akhir Quran itu ada kemiripan. Ya. Berarti dari sisi ini kita mengatakan Quran itu semuanya mutasyabih. Ya. Kemudian ada penafsiran lain misalnya yang mengatakan muhkam itu yang artinya jelas. Itu dari sisi dalalah lafadznya. Lafadz ini kan ada maksud dari belakang lafadz itu atau dalalahnya. Ya. Kalau dalalah lafadz itu bisa jadi satu lafadz melahirkan satu makna yang jelas. Nah, kalau mungkin dalam ilmu usul fikih atau tata bahasa kita kenal dengan dalalatun nafs. Ya. Itu cuma satu arti dia. Ada orang yang memahami muhkam itulah yang punya satu arti, ya, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tidak muncul multi penafsiran, ya, yaitu muhkamnya. Tapi ada juga yang memiliki dua arti, tapi ada satu arti yang kuat yang kita kenal dengan dalalah zahir, ya. Tentunya yang kuat itu yang harus jadi pedoman dan pegangan orang yang membaca sesuatu atau menyimak satu informasi. Ini juga makna muhkam. Itu makna zahir, ya, bagian dari muhkam seharusnya. Bagian dari muhkam, ya. Bagian dari muhkam. Ada yang kedua yang sering dikatakan dengan muawwal, yang makna yang lemah tapi dikuatkan dengan dalil misalnya. Muawwal bid dalil sering dikatakan seperti itu. Kalau makna lemah tanpa dalil, tanpa qarinah, itu sering dinamakan dengan muawwal saja, ya. Kalau muawwal bid dalil, makna lemah tapi dikuatkan dengan dalil. Ada yang sebagian memasukkan pembahasan sifat ke dalam ranah ini. Ya. Kalau kita berbicara tentangnya tangan Allah, mungkin makna zahirnya ya tangan yang bisa dipahami oleh manusia sebagai tangan, ya. Kita langsung tahu ketika mendengar kata tangan itu. Dan kita secara akal pun tahu itu tangan manusia berbeda dengan binatang, berbeda dengan tangan yang lain, berbeda dengan tangan yang beragam itu, ya. Bahkan tidak bisa kita samakan, ya. Apalagi kalau berbicara tentang tangan Allah Jalla wa'ala yang memang lam yakun lahu kufuwan ahad, yang punya ahadiyah,
ada hadiah itu sifat kekhususan yang sama sekali tidak dimiliki oleh makhluknya, ya. Zatnya tidak bisa dibayangi oleh makhluknya, sifatnya tidak bisa dibayangi dan juga tidak bisa ditasbih dengan makhluknya, ya. Kalau berbicara tentang tangan itu, ya, makna zahirnya tentu tangan yang bisa dipahami, ya. Tapi mereka kadang-kala mengatakan itu kan tangan tidak bisa dipahami seperti itu. Makanya mereka menjadikan itu sebagai makna, ya, zahir, tapi tidak digunakan makna zahir itu. Ambil makna muawwalnya, yaitu tangan, kekuasaan, kudrah, atau pemberian, nikmat, atau apa itu. Kemudian mereka menguatkan dengan dalil karina. Rupanya dalil yang mereka kuatkan itu, ya, dalil akli. Apa dalil aklinya? Laisa kamitslihi syai'. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluknya, ya. Sehingga seharusnya kita perlu menegaskan kepada mereka, ini butuh dalil yang lebih kuat lagi kalau Anda ingin mengambil makna muawwal itu lebih kuat dibandingkan makna zahir tadi, ya. Jangan justru dalil yang digunakan justru ayat mutasyabih, laisa kamitslihi syai'. Ini kan masih dalam kondisi mujmal ayatnya. Padahal ayat yang muhkam, yang jelas penafsirannya tentang sifat dan nama Allah itu kan sangat banyak sekali itu. Itu kekeliruan yang luar biasa. Nanti itu perlu merujuk ke Quran surat Ali Imran, ya. Quran surat Ali Imran ayat ke-7, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, ya, fayattabi'una ma tasyabaha. Itu kesalahan dalam memahami tasyabuh dengan muhkam terhadap ayat Al-Quran. Jadi kalau ditanyakan sifat Allah itu muhkam atau mutasyabih, kita nggak punya masalah bagi mereka yang mengatakan mutasyabih, seperti riwayat yang tadi saya sebutkan. Ibnu Abbas juga mengatakan itu mutasyabih, kan? Tapi maksud beliau, apakah mutasyabih itu tidak dipahami maknanya? Bukan itu. Apalagi semua kita ini orang yang berkutat di ilmu tafsir, tahu penafsiran Imam Ibnu Abbas terhadap Quran surah Ali Imran ayat 7 tadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil, ya. Kemudian warasikhuna fil ilm la ya'lamu illa Allah, ya. Ada satu qiraah kita berhenti di ilallahnya, berarti yang tahu tentang hakikat mutasyabih cuma Allah. Kalau kita tafsirkan seperti itu, maka maksud dari sifat Allah mutasyabih itu adalah kaifiyat sifatnya. Yang tahu cuma Allah. Tapi apakah maknanya tidak ada yang tahu? Kalau kita lihat Ibnu Abbas itu beliau memilih tidak berhenti di situ. Beliau memilih illallah warasikhun. Warasikhuna fil ilmi, itu tahu juga itu tentang ayat-ayat atau tentang perkara mutasyabih. Apa yang dipahami oleh para rasikhun tentu maknanya. Makna dari ayat sifat itu. Ar-rasikhun paham betul apa maksud ataupun apa makna dari ayat itu. Tapi kaifiyatnya, kunahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Berarti mutasyabih ini dipahami maknanya, Ustaz, ya. Betul. Bukan maknanya itu nggak dipahami. Bukan makna tidak dipahami, atau bahasa ininya tasyabuh nisbi. Tentang sifat Allah itu tasyabuh nisbi. Ada yang orang mungkin tidak, ini seperti apa ya? Ada orang yang paham ya, ini maksudnya sifat Allah seperti ini. Tapi kalau kita berbicara tentang kaifiyat sifat, itu tasyabuh mutlak. Ya, memang makhluk nggak tahu itu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Berarti memahami ayat-ayat yang mutasyabih tadi, yang mutasyabih seperti sifat-sifat Allah, ya, dan lain sebagainya, itu maknanya dipahami. Yang mutasyabih itu kaifiatnya yang enggak ada yang tahu. Betul. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada dua potongan itu, kita secara ilmu qiraah kita bisa berdiri di illallah, ya. Kalau dalam mushaf kita di situ ada tanda qala, ya. Berarti waqaf aula, ya. Lebih baik kita berhenti. Itu dengan pemahaman hakikat dari yang dianggap tasyabuh tadi. Tapi kalau kita lanjut, kita berhenti di warasikhun, berarti maknanya dipahami. Sama seperti Allah berbicara dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat syurgawi, ya. Di sana ada rumman. Rumman itu buah apa? Buah delima Arab yang besar-besar, itu di dalam surga ada itu. Kita tahu nggak makna rumman? Masya Allah, kita tahu, paham, Ustaz. Gimana delima itu? Justru rasanya kita paham juga. Tapi ketika kita makan dengan izin Allah nanti bukan seperti
yang apa. Tapi kita tahu nanti ketika kita ini rumah nih. Ya. Tapi kaif rasanya Ya, kita kaifnya nggak tahu kita seperti apa kelezatannya, kehebatannya itu yang luar biasa. Dan insya Allah nanti kita di sana merasakannya itu. Ya, Ustaz, berarti Ibnu Abbas itu kan salaf. Ya. Beliau paham maknanya. Berarti beliau mengisbatkan makna dari sifat Allah itu. Betul. Nah, berarti ada klaim bahwa sebenarnya mauqifnya salaf itu tafwid. Tafwid makna, Ustaz, bukan Ya. tafwid Tafwid makna, bukan tafwid tafwid makna. kaif. Berarti makna yat kita nggak tahu, yat ya yat. Yang tahu makna yat itu Allah. Kayak mana? Apakah mauqif salaf? Ada salaf yang mauqifnya seperti itu, Ustaz? Yang Kalau tafwid yang makna. menariknya Ibnu Taimiyah itu berulang kali dalam Majmu' kalau kita dapati itu tantangan besar beliau itu. Sekarang kan tadi kita sudah menjelaskan tuh, ayat itu ya kalau yang multi tafsir atau dua penafsiran ada makna yang zahir yang kuat, ada makna yang lemah yang awal itu. Ketika Anda memilih makna yang lemah, misalnya tangan itu artinya kemampuan, kudrah. Itu kan makna awalnya, bukan makna zahirnya. Semua sepakat itu. Dan kita mendakwakan salaf mengatakan seperti itu. Ibnu Taimiyah mengatakan, tolong bawa satu bukti saja yang sahih, jelas. Kalau salaf menafsirkan tangan itu dengan, misalnya, dengan kekuatan itu. Coba datangkan bukti. Jangan justru sebaliknya. Kalau seperti itu, kalian yang mengaku salafi ini, coba datangkan bukti. Tangan itu tangan yang kita pahami itu. Karena itu makna zahir. Orang yang berpegang dengan makna zahir nggak perlu bukti. Karena semua orang memahami seperti itu. Justru kalau kita menafsirkan, ini bukan makna seperti makna zahir tadi, itu yang harus mendatangkan bukti. Coba datangkan satu bukti. Tidak kita dapati. Yang ada justru semua kita dapati dari ulama generasi salaf itu. Mereka mengatakan dengan lafaz-lafaz yang hampir serupa. Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan as-Tsauri, Imam Malik. Kalau versi Imam Malik yang sering kita dengarkan itu. Istiwa maklum. Al-istiwa maklum. Maklum dari sisi apa? Lughawi. Maklum dari sisi apa? Maklum. Istiwa itu dipahami dari sisi bahasa. Wal kaif majhul. Kaifiyatnya yang masyhur. Kalau atau amiruha kama ja'at. Kalau bawakan ayat sifat, hadis sifat itu seperti datangnya, sebagaimana datangnya. Dalam beberapa tambahan riwayat yang sahih itu bila kaif. Tanpa kaif itu. Ya, dan jangan serupakan, jangan berbicara tentang kaifiyahnya itu. Kenapa dinafikan kaifiyah? Kalau sekiranya maknanya tidak diketahui. Kalau maknanya tidak ketahui, bila makna, tanpa makna saja. Bukan bila kaif. Bila kaif. Ketika dinafikan kaifiyah, itu menunjukkan kalau maknanya dipahami. Tapi yang tidak bisa dipahami kaifiyahnya itu. Nah, terus Ustaz, ada hal menarik tentang pendapat Imam Syafi'i, Ustaz. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu dalam Lum'atul I'tiqad menukil pendapat Imam Syafi'i yang amantu billah wa man ja'anillah ala muradillah. Nah, menariknya kalau kita tahu Ibnu Qudamah ini beliau kan isbat bila kaif. Tapi orang-orang itu memahami bahwa Imam Syafi'i yang dinukil Ibnu Qudamah menginginkan masuk tafwid. Itu bagaimana itu, Ustaz? Ya, ini yang lucunya dan baru saya ketahui, rupanya pernyataan Imam Syafi'i itu dalil untuk tafwid. Padahal kita di kajian itu sudah sering sekali kita menyebutkan ataupun menukilkan ungkapan Imam Syafi'i tadi. Ya, baru ini saya juga punya kajian di salah satu masjid di Aceh itu yang tema kita itu taslim. Al-inqiyad. Bagaimana kita berserah diri untuk Allah. Dan saya membawa pernyataan Imam Syafi'i itu. Karena pernyataan Imam Syafi'i itu maksudnya taslim, totalitas berserah diri, totalitas patuh, totalitas menerima. Ya. Termasuk dalam hal sifat-sifat, ayat sifat, ayat nama Allah dan hadis-hadis itu. Totalitas menerima, ya udah terima, sami'na wa ata'na itu, ya. Makanya kalau kita pahami ini, kita kembali misalnya pernyataan atau ungkapan Imam Syafi'i itu. Ya, beliau ketika amantu billah, aku beriman kepada Allah itu. Bima ja'a anillah, sesuai dengan yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah, bukan yang datang dari filsafat luar. Bukan yang datang teologi impor dari Yunani, dari peradaban Hindia, peradaban Persia, bukan. Tapi yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah. Ala murad. Ya, ala murad itu kan bisa ditafsirkan dengan dua pemaknaan. Yang pertama, yuradu bihillah. Artinya yang aku imani ini, yang aku amalkan ini, aku inginkan Allah itu. Yang kedua, sesuai dengan yang apa Allah inginkan.
Ini kita garis bawahi dulu. Ini sesuai dengan apa Allah inginkan. Kira-kira di mana kita tahu apa yang Allah inginkan? Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Iya. Ketika saya berbicara tentang Imam Al-Bukhari misalnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah berpendapat dalam hal ini makruh atau berpendapat hukum ini haram. Orang bertanya, di mana Anda tahu itu pernyataan Imam? Kitabnya. Imam Bukhari nggak punya mazhab atau dia tidak punya satu mazhab yang ada pengikut, ada orang menukilkan. Di mana Anda tahu itu? Ya kitabnya. Kitabnya itu menjelaskan itu. Jadi kalau kita mau bertanya muradillah itu di mana? Al-Quran. Al-Quran atau Rasulnya. Yang memang Allah wahyukan untuknya untuk memahami apa yang Allah inginkan. Jadi muradillah itu Al-Quran. Sekarang kalau kita lihat betapa banyak ayat dan sifat, kemudian kita mengatakan semuanya itu mutasyabih. Ya, terus mutasyabih dalam makna kita nggak dipahami ayatnya tadi ya. Mutasyabih seperti yang mereka dakwakan. Ini maknanya nggak bisa dipahami itu. Itu luar biasa itu. Ya fatal sekali. Bagaimana kita bisa mendakwakan ayat Al-Quran itu sesuatu teka-teki yang tidak bisa dipahami. Bagaimana hati seorang Muslim itu bisa khusyuk ketika mengingat Rabbnya, sedangkan sifat dan nama Rabbnya itu semuanya teka-teki. Atau seperti bahasa asing itu, kita baca itu bahasa Korea ke bahasa Jepang, kita nggak paham itu artinya. Dia bingung dan nggak paham tentang Tuhannya sendiri. Ya. Tidak paham tentang Tuhannya sendiri, dan justru membawa kita kepada mafsadah yang lebih besar ke depan. Semua orang bisa menafikan apa yang ada dalam Quran dan menamakan itu tasyabuh. Nanti salat pun, ini bukan salat yang kalian pahami. Ini puasa bukan puasa yang kalian pahami. Yang kita nggak tahu apa maksud Allah dengan salat. Kita nggak tahu ini maksud Allah apa. Allah yang lebih tahu. Atau kita kembalikan kepada Allah. Ini fatal. Dan jadi pintu zandakah, pintu kesindikan yang ya, maka mungkin kalau dilihat kenapa Ustaz selalu berbicara tentang topik-topik yang dianggap ini kontroversial. Saya sering ditanyakan hal seperti itu. Pak Ustaz Muhajir ini kalau kita lihat ceramahnya topik, bukan. Kami selalu dalam kondisi membela diri. Membela diri lah, artinya ini membayan hujah ya, ataupun meluruskan yang kita anggap itu salah, karena ini ranah pemikiran, ranahnya keilmuan ya. Selalu harus ada orang yang berupaya untuk meluruskan ya, kan tidak mungkin kita biarkan syubhat itu ya tersebar begitu adanya ya, dan itu membawa keburukan kepada kaum muslimin, terutama terhadap akidah mereka. Terus Ustaz, kan berarti tadi mauqifnya salaf itu isbat bila kaif, Ustaz. Kan sedangkan dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat seperti nasullaha fanasiyahum yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Itu bagaimana? Apakah kita mengisbatkan Allah lupa tapi kita nggak tahu bentuk lupanya Allah ya. Atau kayak mana cara memahaminya? Ini kita kembali tadi ke konsep mutasyabih dengan muhkam tadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Orang kalau punya penyakit dalam hatinya, dalam akidahnya, dalam imannya, yang dia ikuti ayat mutasyabihnya. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah, itu kitab luar biasa. Saya nasihati itu. Orang-orang yang sering menyudutkan pemahaman yang mereka anggap ini Wahabi, Salafi, Ibnu Taimiyah, kayak Ibnu Qayyim, kan, tolong dong baca kitab mereka itu. Jangan ambil pandangan mereka dari orang-orang yang membenci mereka. Coba pelajari kitab mereka. Bagaimana jelasnya burhan, argumen yang mereka datangkan. Dalam Sawa'iq Mursalah itu, Imam Ibnu Qayyim, ya, nukilan dari para ulama salaf. Beliau mengatakan, ahlu zaik, ya, yang punya masalah dengan akidah mereka, dengan pemikiran mereka, itu menolak al-muhkam dengan satu mutasyabih. Padahal yang dilakukan oleh generasi salaf, para sahabat Rasul, dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, mengembalikan mutasyabih ke muhkam. Nah, ayat tentang sifat yang muhkam banyak sekali. Bal yadahu mabsutatani khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku, kedua tangan Rabb itu terbuka lebar, dan macam-macam. Ayatnya banyak sekali. Itu kan ayat-ayat muhkam ya. Kok tiba-tiba gara-gara ada satu ayat yang mereka pahami, bahkan mereka keliru dalam pemahaman itu, seperti saya, kalau kita mengatakan ini kita tetapkan untuk Allah apapun sifat yang Allah berbicara tentang dia, berarti kita tetapkan untuk Allah sifat makar. Kita sifatkan khidah, Allah menipu, berbohong, atau tadi sifat lupa yang konotasinya dalam kepala kita. Kalau lupa itu ya negatif ya, lupa itu ilmu yang sudah ada hilang gitu ya. Jadi
Jadi dengan satu ayat itu ada beberapa ayat yang kita anggap mutasyabih itu mereka menolak yang muhkam. Ya. Ataupun mengembalikan yang muhkam kepada mutasyabih. Ini kan berlawanan sekali. Yang seharusnya yang mutasyabih ini kita kembalikan ke muhkam. Dan itu cara ar-rasikhuna fil ilm, kata Allah. Ya, jadi kalau kita kembali tadi, sebenarnya bagaimana kita memahami tentang anisyan tadi? Nasullah fa'ansahum, ya, mereka melupakan Allah, fa'ansa. Dalam hadis juga nanti di hari kiamat ada hamba Allah bangkitkan. Apa kamu atadunnu, apakah kamu menganggap hari ini ada mulaki, ya? Dia mengatakan tidak. Allah mengatakan karena kamu melupakanku, aku melupakanmu. Itu ya, kita semua memahami itu. Kalau lupa itu dalam bahasa, ya, dalam tata bahasa, bahkan dalam bahasa kita melakukan itu. Lupa itu ada dua bentuk. Ada lupa karena ghaflah, hilangnya ilmu atau hilangnya pengetahuan, ya itu tentunya aib negatif, dan itu tidak berlaku untuk Allah. Ya, dinafikan, ya, dalam Quran dinafikan, la yansa rabbuna, ya, Tuhan kita tidak pernah lupa. Dalam hadis juga dinafikan. Tapi ada lupa yang kedua, justru itu sikap kesempurnaan. Ketika ada yang melupakan kita melupakannya. Itu nasullah fa'ansahum. Kalian melupakan Allah, Allah melupakan kalian hari ini. Kan itu bentuk daripada iqab. Ada juga sebagian para ulama mengatakan itu muqabalah al-alfat, makaru makarallah. Jadi lafaz yang disandingkan itu dengan lafaz yang sama mereka gunakan. Mereka melakukan ini, Allah membalas mereka dengan melakukan itu. Tapi sejatinya, ya, itu bukan dengan maksud lafaz yang sama yang disifati Allah dengan itu ketika kita bicara makar. Maka itu kalau dalam akidah kita klasifikasikan ke dalam sifat-sifat Allah yang tidak boleh disebutkan kecuali secara muqabalah itu. Makaru makarallah. Nasu, mereka lupa, Allah melupakan mereka. Nah, mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Tapi nggak boleh kita sebutkan secara potongan itu. Allah menipu itu, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita mengatakan mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Tapi hakikatnya sebenarnya itu membalas tindakan mereka dengan balasan yang sama. Tapi kalau dalam sifat lupa yang ditanyakan tadi itu masuk ke dalam sifat at-tark. At-tark itu meninggalkan. Taraktuhum, taraknahum, kan itu termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam hadis baginda Nabi. Allah meninggalkan ya. Meninggalkan itu salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke konsep tadi. Jangan sampai gara-gara satu yang mutasyabih tadi yang tidak bisa kita pahami membatalkan ratusan dalil yang sangat sarih, sangat wadih, sangat jelas, sangat sahih. Ya, itu sikapnya ahli dzikr. Ya, Ustaz, berarti udah jelas tadi Ustaz bahwa memahami nasullah fanasiyahum itu dibawa kepada ayat-ayat yang muhkam pemahamannya. Betul, ya. Jangan yang muhkam ini dibawa ke yang satu ayat mutasyabih ini. Betul. Dan inilah mauqifnya salaf. Iya, seperti itu mauqif salaf. Jadi kita sering mengatakan mereka kontradiksi, akhi Misbah. Jadi kalau berbicara tentang pembahasan fikih, mereka sepakat itu mutasyabih kita kembalikan ke muhkam. Tapi ketika ke akidah, justru hal itu tidak diamalkan. Itu jadi pertanyaan kita itu. Mengaplikasikan itu pada sebagian tempat dan meninggalkan di sebagian tempat lain, Ustaz. Betul. Ustaz, kemudian Ustaz, ada tuduhan-tuduhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa itsbat bila kaif itu barang baru yang dibawa oleh Syekhul Islam. Barang baru dibawa oleh Syekhul Islam. Nggak ada sebelumnya. Ibnu Taimiyah itu. Dan kemudian orang-orang hari ini meninggalkan Taimiyah, menisbatkan kepada salaf. Ya, ini yang seilmiah mana argumentasi ini, Ustaz? Ya, sebenarnya argumentasi ilmiah itu ada pembuktiannya. Ya, bisa dibuktikan. Ketika dia dibuktikan, ini nggak ada ulama satupun yang berbicara tentang sifat dengan cara isbat itu sebelumnya. Baru dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah sehingga bisa disematkan kepada beliau. Tapi orang yang bergelut dengan kitab Ibnu Taimiyah, dia baca buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka adalah orang yang sangat
protektif dalam menukilkan nukilan-nukilan salaf itu. Hampir semua kitabnya itu nukilan. Dan beliau sangat protektif, artinya bukan semua nukilan itu dinukilkan, beliau mencari kesahihan dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah itu yang beliau lakukan dalam hal ini, ya, berbeda mungkin dengan yang dilakukan oleh para ulama salaf generasi sebelumnya, Ahmad ibn Hanbal, ya, Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Kalau mereka kan lebih ke menjelaskan akidah salaf tanpa ya masuk ke ranah membantah dengan retorika ahli kalam, ya. Syekhul Islam melakukan ini. Tapi Syekhul Islam melakukan itu. Nah, sehingga tegaknya burhan itu karena beliau punya kemampuan menjawab para ahli kalam itu dengan argumen kalam mereka. Maka beliau sangat dimusuhi itu. Berarti beliau raddul kalam bil kalam. Raddul kalam bil kalam. Penguasaan beliau terhadap falsafah, terhadap ilmu kalam itu diakui bahkan oleh para ahli kalam itu. Ya. Ini yang membuat Ibnu Taimiyah itu nampak terpojokkan, padahal itu kelebihan dan keistimewaan beliau yang mampu menetapkan dalil nakli ini didukung dengan dalil akli yang menurut mereka, padahal argumen akli, burhan akliyah itu kan tidak pernah berkontradiksi, bertolak belakang dengan nakli. Ibnu Taimiyah mengarang kitab Dar'u Ta'arud Bainal Aql wan Naql, itu luar biasa karya-karya beliau itu. Yang hari ini kan kita heboh itu beliau Syekhul Islam ataupun tidak. Padahal itu nggak perlu kita hebohkan, ya. Karena bagi orang Hanabilah beliau Syekhul Islam, ya. Sama seperti orang Syafi'iyah menganggap Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam, ya. Nggak datang orang Hanabilah itu, kenapa kalian tuh Zakaria Al-Ansari itu Syekhul Islam, ya. Ya, itu cuma istilah saja. Berarti masing-masing kelompok, masing-masing mazhab itu ada Syekhul Islamnya. Bagi Hanabilah Syekhul Islamnya Ibnu Taimiyah. Berarti nggak ada hak dong mazhab lain menyerang mazhab Hambali karena beliau menganggap Syekhul Islamnya Ibnu Taimiyah. Seperti nggak ada hak mazhab Syafi'i menyerang orang-orang yang menganggap Syekhul Islamnya Zakaria Al-Ansari. Di sini kita lihat ini pentas dakwah hari ini, ya, lucunya di situ. Orang yang mengaku saya Syafi'i ini, mazhab saya Syafi'i, dan tiba-tiba berbicara tentang Ibnu Taimiyah yang mereka sebenarnya kalau kita tanyakan pernah nggak baca buku Ibnu Taimiyah itu? Anda sanggup nggak memahami karya Ibnu Taimiyah? Karena karya Ibnu Taimiyah itu seperti kita sebutkan tadi menggunakan burhan-burhan akli yang digunakan para ahli kalam untuk membantah mereka, dan tentunya itu butuh pemahaman dan penalaran yang kuat itu, ya. Bukan semua orang bisa mengkonsumsi. Pembahasan berat, Ustaz. Betul, pembahasan berat itu. Ustaz, ada nggak indikasi yang menyatakan bahwa satu-satunya mauqif salaf itulah itsbat bila kaif, nggak ada mauqif lain, nggak ada takwil, tafwid makna dan lain sebagainya, itu nggak ada pada era salaf. Yang ada satu-satunya itulah itsbat bila kaif. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi, ketika tidak ada nukilan yang berbeda dari generasi salaf, berbeda dengan zahir makna ayat dan hadis sifat, kalau kata Ibnu Taimiyah itu bisa dipastikan itu bentuknya ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Ya. Kalau sekiranya ada penafsiran bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah itu terbuka misalnya, dan tangan Allah itu kekuasaan, seperti kita mengatakan tangan besi, kekuasaan, ya. Tangan besi, dia memiliki tangan besi, ya. Atau dengan tangan besi dia mengatur masyarakatnya dengan tangan besi, ya. Tangan itu kekuasaan. Kalau diartikan kekuasaan, dan itu adalah arti penafsiran yang lemah, ya, untuk kata tangan. Kalau ada penafsiran seperti itu dari salaf, pasti sudah ternukilkan. Dan Syekhul Islam menentang ini 700 tahun yang lalu, Ustaz. Menantang itu. Sampai hari ini tidak bisa dibuktikan. Dengan riwayat yang sahih. Yang sahih itu bisa dipahami kesahihannya oleh para ahli hadis. Nggak mesti para ahli hadis dari kalangan yang mereka tuduh Salafi Wahabi itu. Ya, Ustaz, Masya Allah. Berarti klaim tafwid makna dan takwil sebagai metode salaf itu hanya klaim, Ustaz, ya. Seperti orang-orang yang mengklaim dekat dengan Laila, padahal Laila mengingkari klaim mereka itu, Ustaz. Semua mendakwakan punya hubungan, berdakwa punya hubungan dengan Laila, wa Laila la tuqiru bidzaka. Laila pun tidak tahu menahu dia, ya. Semua laki-laki mengatakan saya punya hubungan spesial dengan Laila. Laila nggak tahu dia. Bahkan nggak mengenali laki-laki. Seperti mungkin kalau hari ini
ada seorang yang udah jadi pejabat, semua orang klaimnya Syahralun. Kalau kita di Aceh, di tempat lain juga seperti itu. Ya. Ustaz, menurut sebagian orang, isbat bila kaif itu akan membuka ruang fitnah, Ustaz. Sebenarnya katanya kayak gini, Ustaz. Ketika mereka mengatakan Allah punya yad itu tangan, mereka sudah membuka ruang fitnah tajsim dan tashbih. Tapi mereka berlindung di balik kalimat bila kaif. Nah, gimana, Ustaz? Ini lucunya di sini. Ini kalau tadi kita kembali tadi sedikit yang tadi ditanyakan sebelumnya itu tentang metode salaf ya, atau manhaj salaf tafwid. Kita bertanya dulu, takwil tafwid itu akarnya mana dia? Tumbuhnya dari apa? Kita dapati itu kan ketika masuk falsafah dan ilmu penerjemahan filsafat besar-besaran. Betul. Ketika diterjemahkan, ya, kemudian teologi Yunani masuk, teologi tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Ya, Tuhan itu harus seperti ini, Tuhan itu tidak boleh. Muncullah istilah-istilah tadi. Tashbih, tajsim, Tuhan tidak boleh dianggap jism. Muncul istilah tabi'id, muncul istilah-istilah jauhar fard, muncul istilah sifat itu arat itu datang kepada sesuatu dan sifatnya baharu, ya. Artinya istilah-istilah kan itu muncul dan sama sekali salaf kita tidak memahami istilah itu. Akibat dari istilah-istilah yang kita sebutkan tadi, datang penafian terhadap makna asli sifat. Ketika sudah dinafikan makna asli, harus ada alternatif kedua. Jadi sifat ini dibawa kemana itu? Iya. Jadi muncul pandangan tauhid, kembalikan aja sama Allah. Dan kita katakan tadi itu bahaya. Ya. Dan lucunya di sini, seharusnya al-mufawwidun itu ahli tauhid. Dan kalau kata Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dalam satu riwayat, syarrun minal jahmiyah. Itu lebih rusak dibandingkan kaum Jahmiyah yang menafikan sifat semuanya. Karena tauhid itu kan bahayanya lebih besar kalau dari sisi lazimul qaul, ya. Tapi kita kan pemahaman kita lazimul qaul sabil qaul, ya. Secara lazimnya konsekuensi ungkapan tauhid kan lebih bahaya itu. Membuka ruang untuk semua ayat ditafwidkan, hakikat dan maknanya, ya. Syariah bisa ditafwidkan dan lain sebagainya nanti, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, seharusnya ahlu tafwid itu tidak bisa bernegosiasi dengan ahlu ta'wil. Itu dua kutub yang jauh berbeda itu. Anda memilih pandangan ta'wil kan jauh sekali berbeda dengan tafwid. Tapi dalam hal ini disitulah letak kontradiktifnya. Kok bisa, ya? Dua ini seolah-olah dua pandangan yang bisa diterima dekat, dan itu dua pilihan yang ada itu. Padahal dulu kalau kita lihat sejarah, Ustaz, takwil dan tafwid itu saling takfir satu sama lain. Iya, bahkan saling takfir. Tapi sekarang, walaupun hari ini mereka mengatakan kita yang suka mengkafirkan. Dan saya berbicara tentang sifat asma Allah itu sudah lama kita mengupas ini, tapi sampai hari ini saya masih meyakini tidak pernah ada satupun yang kita kafirkan. Semua muslim. Apalagi kita tahu para ahli kiblah kita, ada juga ulama-ulama, ya, yang secara umumnya kita mengatakan ulama ahlus sunnah yang punya kontribusi jauh lebih besar untuk Islam ini, yang punya kekeliruan baik kecil atau besar dalam pembahasan itu, ya. Tentunya kebaikan mereka jauh lebih besar yang berarti bukan isbat bila kaif yang berbahaya, berarti yang berbahaya itu takwil dan tafwid. Isbat bila kaif seperti yang Allah tuturkan, seperti yang Rasul tuturkan tanpa ditambah-tambah, itu taslim. Taslim justru itu yang paling selamat. A'lam, ya, paling berpengetahuan, paling berilmu. Ahkam, ya, paling sempurna, ya. A'lam wa ahkam, paling berhikmah dan paling cocok untuk terkhususnya kaum muslimin yang kita tadi menganggap mereka sebagai orang awam, ya. Terbukti dalam 3 kurun pertama nggak ada masalah. Kenapa muncul masalah? Ya karena masuk filsafah luar, ilmu kalam ke dalam ranah teologi Islam. Kalau itu tidak ada, nggak ada masalah. Justru orang bisa memahami sifat-sifat ketuhanan itu dengan mudah, apalagi orang-orang tua kita yang wallahu ta'ala. Saya ingat satu kisah mengenai seorang ibu-ibu tua yang ketika lewat sekelompok orang, dia bilang, siapa orang ini, kenapa diikuti banyak orang? Terus dia bilang, dia seseorang yang bisa
mendatangkan 1000 dalil tentang adanya Allah. Betul. Berarti 1000 dalil berarti punya 1000 keraguan ya, Ustaz? Iya, betul. Betul. 1000 dalil. Kemudian nenek ini bilang, fillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Ya, apa ragu tentang Allah itu sehingga butuh dalil ya? Atau dengan masalah yang beliau mengatakan saya tidak butuh dalil untuk mengakui atau untuk mengimani adanya Allah ya. Konon itu dinisbatkan ke Imam Fakhruddin. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu punya banyak kitabnya tentang mutasyabih dan beliau menjadikan sifat-sifat Allah itu bagian dari mutasyabih makna. Mutasyabih makna. Tasyabuhnya fil makna. Seberbahaya apa itu Ustaz tafwid makna dan takwil itu, sehingga sebagian asatidz kita itu keras terhadap itu, sehingga bagi sebagian orang ini merusak ukhuwah. Jadi seberbahaya mana tafwid makna dan takwil itu, dan seurgensi apa itsbat itu, sehingga kata sebagian orang rela mengorbankan ukhuwah. Itu gimana itu Ustaz? Masya Allah, ini syubhat baru ini. Jadi kalau kita mengatakan misalnya seberbahaya apa tafwid dan takwil, kalau kita tadi berbicara tentang konsekuensi lafaz, lazim, qaul, pandangan, tafwid dan takwil kan konsekuensinya besar ya, membuka pintu. Dan sebenarnya ketika kita tahu kaum Mu'tazilah yang pertama kali memasukkan istilah majaz, istilah takwil, kalau mereka memasukkan itu ya untuk penafsiran Quran, pemahaman Quran dan hadis, memang mereka ingin membuat pintu besar di dalam Islam ini, yaitu pintu syubhat yang besar ya. Bahkan kalau menurut Imam Ibn Qayyim, beliau menamakan ta'wil itu dengan taghut. Taghut itu ma yu'badu bi ghairillah ya, siapa yang disembahi selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahayanya ta'wil yang fasid tadi ya, ta'wil yang keliru ya, atau penafsiran yang keliru, atau pembahasan majaz ini itu kan taghut yang sangat berbahaya yang masuk ke dalam teologi Islam, terutama tentang pembahasan asma dan sifat-sifat Allah itu. Lebih dari itu, kalau mereka konsisten, misalnya kita mengatakan Anda konsisten tidak dengan tafwid dan ta'wil. Kalau Anda konsisten, coba semua sifat Allah atau nama Allah ditafwid. Jadi sisa apa kita tentang Rabb kita? Kalau kita mengatakan Allah syadidul iqab, Allah itu azabnya sangat pedih, itu sifat Allah juga. Allah syadidul iqab. Kita tafwid, itu enggak dipahami seperti itu. Orang enggak takut lagi sama Allah. Justru ayat itu untuk menanamkan rasa takut. Allah itu azabnya pedih, iqabnya syadid. Jadi berhati-hati ya. Jadi kita melihat itu enggak dipahami seperti itu. Oh, berarti Allah ya enggak punya siksaan yang pedih. Begitu juga dengan sebaliknya, sifat-sifat rahmat, sifat-sifat kasih sayang yang membuka pintu raja. Kalau semua kita tafwid, nggak ada hilang pintu raja itu. Kita, hilang pintu khauf kita. Sifat-sifat kesempurnaan Allah yang membuka pintu cinta, mahabbah, semuanya kita tafwid, hilang pintu cinta kita itu. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Ini yang kadang-kala mereka mengharuskan, melazimkan kita dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak mau itu. Antum jangan berbicara tentang sifat, itu merusak ukhuwah. Di sisi yang lain, ketika mereka ditanyakan, ini kami para penceramah di kampung diminta ceramah akidah tauhid, apa yang kami sampaikan? Sifat 20. Kalau itu nggak merusak ukhuwah. Kenapa yang dituding merusak ukhuwah justru akidah yang mengajarkan berdasarkan konsep Quran? Saya dulu ada kajian tauhid tanpa mengupas kitab tauhid, karya-karya para ulama. Kita cuma mengupas tauhid dari Al-Quran saja, Al-Fatihah ya. Al-Fatihah yang kita kupas cuma sisi tauhidnya. Kemudian ada Al-Ikhlas, kita kupas sisi tauhidnya saja. Di sini kita perhatikan bagaimana urgensi dan bahayanya ya. Di satu sisi bahaya tafwid dan ta'wil. Berarti Ustaz, ada perbedaan dalam memahami ayat-ayat sifat Allah antara kelompok tafwid, ta'wil dan salaf tadi, itsbat Ustaz. Nah, ini kan semuanya muslim Ustaz, sebenarnya nggak ada yang mengkafirkan mereka. Seorang pun nggak ada yang mengkafirkan mereka. Muslim Ustaz ya? Ya, mereka ahlu kiblah ya, tidak dikafirkan. Nah, apa solusi dari perbedaan ini Ustaz?
agar mungkin nggak menjaga ukhuwah dalam keberbedaan ini, Ustaz? Jam'u kalimah atau tauhid kalimah, menyatukan kaum muslimin di atas satu kalimat, seharusnya terjadi dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, itu yang menyatukan kita itu. Ya. Jadi tauhid kalimah itu tidak bisa tanpa kalimat tauhid, atau ya tanpa pemurnian tauhid, termasuk pemurnian tauhid dan akidah tentang asma dan sifat itu. Ya, seharusnya langkah yang harus kita lakukan itu ya langkah itu dulu. Nah, langkah pemurnian tauhid tadi. Ya. Jadi semuanya kita kumpulkan dalam satu saf dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada, yaitu pun bukan bukan jalan yang cocok, yang sesuai atau solusi yang tepat, ya. Karena nanti akan muncul masalah juga. Nah, seharusnya itu dibuka dulu diskusi ya, mutakarah ilmiah ya, yang itu jarang ada di tempat kita, terutama kita di Aceh. Nah, kadang-kala kita juga sedikit cemburu dengan tetangga kita di Malaysia, mereka bisa mendiskusikan masalah-masalah seperti ini atau pemikiran-pemikiran ilmiah tentang akidah ini di ranah-ranah keilmuan itu. Ya, itu cemburu kita maunya di Aceh juga kalau sekiranya ada forum-forum seperti itu, supaya masyarakat lebih tercerdaskan ya, masyarakat bisa menilai sekiranya itu mana yang lebih ya sesuai dengan yang Allah inginkan tadi, sesuai dengan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Bukan justru semuanya ya di belakang dinding masing-masing saling menyesatkan, saling ini ya. Apalagi kita tahu banyak kaum muslimin walaupun terjerumus dalam kekeliruan, tapi mereka punya hati, punya dada yang luas, hati yang bersih untuk bisa menerima kebenaran dan kebaikan itu. Hiwar, kita sangat mengharapkan itu. Hiwar tadi adalah kunci, Ustaz. Ya, hiwar kunci. Untuk mencari di mana sih kita bisa saling menerima, saling lapang dada. Betul. Ya, nggak saling tiba-tiba sudah rebut masjid. Ya. Tiba-tiba sudah ada yang bakar dan lain sebagainya, melarang orang beribadah. Ya. Mentakfir, kayak nggak ada mentakfir di Aceh, Ustaz. Kalau takfir justru yang kita khawatirkan itu dari pihak lain. Kita nggak. Kalau kita tidak pernah kita dapati para asatidah kita itu mengkafirkan saudara Muslim gara-gara faktor asma dan sifat itu. Ya. Walaupun lawazimnya itu besar tadi bahayanya. Ya. Tapi nggak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana karena kita tahu semua kaum muslimin dalam pembahasan sifat itu kan gayah mereka itu tanzih. Iya, ya. Cuma kita menganggap kekeliruan dalam cara saja. Kita luruskan caranya saja. Ya, kita maunya ranah ilmiah ini diskusikan secara ilmiah ya, dibawa sebagai pembahasan ilmiah. Ya. Dan kita juga sangat menyarankan sebenarnya pihak kampus-kampus ya, apalagi kampus-kampus Islam yang ada di Aceh, coba mengakomodir ini. Atau ikatan-ikatan ya, banyak di Aceh itu ada organisasi-organisasi yang memang berkiprah di bidang keilmuan dan dakwah, coba diakomodir ini supaya masyarakat kita tercerdaskan. Ya, tadi Ustaz ada singgung mengenai tujuannya tanzih. Kita cuma ingin membetulkan cara. Berarti tujuan yang baik itu tanpa cara yang benar itu keliru, Ustaz ya? Keliru juga. Keliru. Ya. Berarti meski tujuannya tanzih, kalau metodologinya itu bukan metodologi salaf, ya, itu salah, Ustaz. Salah. Sama seperti, mohon maaf, dan kasusnya lain kita mengatakan ya, ada wanita yang menjual dirinya hanya untuk bisa menafkahi anak yatim ya. Niatnya bagus ya. Ya, apa itu ada bait syairnya dibacakan oleh para ulama kita dulu ya. Bikat di farjiha ya, la tasni wa la tatasaddaqi. Kamu sepatutnya kamu jangan berzina, kamu jangan bersedekah saja karena kamu enggak mampu tuh. Tak apa bersedekah ya, walaupun tujuan baik ya. Tapi selama caranya salah ya tetap salah. Apalagi yang seperti saya sebutkan tadi, ini membuka peluang untuk ya masuk ke dalam agama kita ya orang-orang yang mungkin tujuannya tidak baik. Karena ahlus syirk itu tidak semuanya itu tujuannya baik ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha ibtigha'al fitnah. Ada juga yang memang menyebarkan fitnah di tengah kaum muslimin supaya mereka keliru, supaya mereka sesat, supaya mereka salah itu.
Kalau kita lihat justru dari sisi sejarahnya, awal-awalnya memang tujuannya itu dimasukkan tujuannya itu untuk menyesatkan orang-orang. Betul, terperangkap orang-orang yang punya tujuan baik tadi. Allah Ta'ala. Terakhir Ustaz, di segmentasi masyarakat kita kan ada masyarakat awam Ustaz. Mereka nggak tahu apa-apa, belum ada syubhat mungkin kepada mereka. Penting nggak kita bahas masalah asma wa sifat ini juga kepada mereka? Asmaul Husna tadi penting. Ya, Ustaz, ya. Tapi rincian dari Asmaul Husna, ya, apalagi menjawab syubhat, menjawab ya itu nggak perlu disampaikan. Secara tafsil itu nggak, betul. Secara mujmal ya. Betul. Itu disampaikan kepada mereka yang berhak. Kalau kata Ali dalam satu asar dinisbatkan kepada beliau, hadisun nas bima yaqilun atau bima ya'rifun ataupun ala qadri uqulihim, ya, sesuai dengan kemampuan mereka memahami itu. Ya, masyarakat awam tadi belum butuh kepada ini. Betul. Ya. Maka yang kalau kita kembali lagi ke nasihat pertama saya tadi, berhadapan dengan masyarakat awam, ya, di situ perlu kita tanamkan tentang keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapkan untuk Allah. Ya, karena kita tidak lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah dan Nabi-Nya. Ya, kita tetapkan untuk Allah. Yang kedua, upayakan untuk menghindari hal-hal yang susah mereka memahami ataupun bisa menghasilkan fitnah untuk mereka. Maka cara menghindarinya apa? Tetapkan untuk Allah seperti yang Allah tetapkan. Jadi kalau berbicara tentang tangan, ya jangan tangan kosong ya. Bila kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya jari, Allah ini, Allah itu. Jadi masyarakat bisa memahami ini apa ini? Allah kita seperti apa? Padahal tujuannya bukan itu. Ya. Sama seperti kita mengatakan Allah yanzil, Allah turun sepertiga malam. Sebenarnya esensi dari turun itu ya pintu rahmatnya. Allah akan yastaghfir, siapa yang minta ampun, ya, siapa yang mohon pertolongan, siapa yang meminta kepadaku, aku ampuni, dan macam-macam itu. Ya. Jangan lupa esensinya itu. Esensinya ya. Maka ayat itu dibacakan seperti sesuai dengan nas ayat itu terdapat, ya. Artinya tanpa perlu di masyarakat awam sangat bisa menerima, saya rasa, kalau memang seperti itu cara yang kita tempuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, ini diskusi dengan antum menarik. Kami dapat ilmu-ilmu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.